Di malam ini saya ingin menyempatkan waktu untuk membahas beberapa isu yang bisa dikatakan mutakhir, ya. Walaupun isu ini adalah isu lama, yaitu terkait barang kiriman milik pekerja migran Indonesia yang ternyata ini masih banyak masalah di lapangan, masih banyak kendala di lapangan, ya. Nah, saya ingin sharing dengan teman sahabat, kawan dan kerabat, para sobat migran. Yuk, ya, apa sih sebetulnya yang terjadi di lapangan, ya? Dan lagi-lagi dari berbagai informasi yang masuk, ini banyak pihak yang masih menganggap bahwa itu kewenangan BP2MI. Nah, dari informasi yang masuk, keluhan yang masuk ke kita, ya, bahkan kita masih menjadi pihak yang tertuduh seolah-olah menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas barang-barang milik pekerja migran Indonesia. Nah, malam ini saya ingin menggunakan waktu yang tentu tidak lama, 1 jam, 1 jam setengah. Tapi tergantung sobat migran juga, kalau mau dipaksa sampai subuh bisa juga nih, ya. Saya ingin membahas isu-isu itu. Isu terkait satu, ya, paket atau barang kiriman milik pekerja migran, ya, Indonesia. Oke, kemudian ya ada isu-isu lainnya yang menarik juga, yang tentu mudah-mudahan ya ini bisa sampai ke sobat migran. Dan yuk kita lawan segala bentuk hoax, lawan segala bentuk kebohongan, lawan segala bentuk sesat, ya, untuk kita membantu saling men-share kebaikan, saling men-share berita-berita, ya, yang bersifat faktual, ya. Jangan berita bohong, apalagi bersifat fitnah kepada seseorang atau siapapun. Nah, sobat migran, untuk barang kiriman milik PMI, ya. Dokumen tadi mana ya? Dokumennya di sini. Tolong dong. Iya. Nih, kita lagi ada di Bandung karena memang sejak kemarin kita sudah ada di tempat ini di Bandung untuk tugas tadi sosialisasi. Besok 2 titik sosialisasi dan insya Allah sore kita kembali ke Jakarta, ya. Pokoknya muter terus nih keadaan, ya. Nah, sobat migran, mungkin sobat migran udah tahu bahwa pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan, ya, telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, ya, nomor 36 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor, ya. Nah, ini cukup tebal nih kertasnya. Permendagnya cukup tebal nih. Oke, cukup tebal. Di dalamnya ada 21 bab dan 72 pasal. 21 bab dan 72 pasal. Peraturan inilah yang ditunggu-tunggu oleh para pekerja migran Indonesia, dan peraturan inilah yang karena pembahasannya itu maka banyak barang-barang milik pekerja migran Indonesia tertahan, kan? Ya, ada yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, ada yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, ya. Ini peraturan yang ditunggu nih, udah keluar kan? Ya. Oke, jadi peraturan ini siapa yang keluarin? Bukan BP2MI. Ini jelas kok, peraturan Menteri Perdagangan. Kalau BP2MI memiliki kewenangan mengatur barang paket kiriman milik PMI, pasti namanya adalah Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Clear, ya? Jadi peraturan itu bukan dikeluarkan oleh BP2MI karena BP2MI tidak punya kewenangan mengatur keluar atau masuk barang kiriman, khususnya milik pekerja migran Indonesia. Oke. Yang kedua, di tangan saya ada salinan nih, ya. Salinan keputusan nih. Dibaca, ya. Tuh, ya. Dari mana nih? Ya, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 141 tahun 2023. Yuk, tentang apa nih? Dibaca, ya. Buat migran, ya, dibaca. Peraturan Menteri Keuangan atau PMK, ya, Republik Indonesia nomor 141 tahun 2023 tentang ketentuan impor barang pekerja migran Indonesia. Nah, apakah peraturan ini ujug-ujug keluar? Apakah peraturan ini ujug-ujug lahir? Enggak, ya. Tadi udah terjawab.
siapa yang membuat peraturan ini agar barang-barang milik PMI diatur secara khusus, diberikan kemudahan, ya. Yang mengeluarkan peraturan itu tadi saya ulangi, nih ada peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, ya. Baca ya, sobat migran, supaya nggak ada fitnah lagi, supaya tidak BP2MI dijadikan tumbal, BP2MI menjadi tertuduh. Kenapa sih di BP2MI mempersulit kan gitu? Kenapa sih BP2MI membuat kami ribet nih dengan barang-barang? Bukan kami yang punya kewenangan itu, sobat migran nih. Ya, saya baca ya. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Ya. Nah, di sini kan umum impor. Di dalamnya ada pasal yang mengatur tentang barang milik pekerja migran Indonesia. Ini cukup tebal loh ya. Saya sebutkan tadi 21 bab 72 pasal. Nah, kemudian juga ada peraturan nih ya, Menteri Keuangan. Nih, kalau bicara tentang email, handphone, nah ada di sini juga ya. Oke.